yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu mulia. Engkau Raja di atas raja. Hey! Oh, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allahku, selama-lamanya. Yang agung, yang tak tergantikan. Ku milik-Mu ya Tuhanku. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
kehidupanku. Di dalam setiap hal yang kulakukan, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu ada. Kami bersyukur Tuhan, di dalam setiap kekuranganku, Engkau tahu Tuhan, dan Engkau mengampuni. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kehidupanku, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku Tuhan. Oh, terpujilah Engkau ya Allah, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapak, haleluya. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah, 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 Kaulah. Saving our children. Apa makna kalimat tersebut? Menyelamatkan anak-anak dari apa? Bagaimana kita menyelamatkan mereka? Lalu siapa saja yang terlibat di dalam misi penyelamatan tersebut? Kita semua tahu bahwa pandemi ini membuat tantangan yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Bukan saja di sekolah, tetapi juga di rumah. Orang tua membutuhkan adaptasi yang sangat cepat agar dapat mendampingi anak-anak mereka belajar dari rumah. Sekolah dan guru perlu berinovasi, kreatif di dalam menyampaikan pembelajaran mereka. Belum lagi anak-anak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem dan tatanan yang baru. Apakah benar kita bisa menyelamatkan mereka agar pada saatnya nanti mereka muncul sebagai pribadi yang penuh dengan percaya diri dan kompetensi yang memenuhi tantangan mereka? Mari belajar bersama-sama melalui webinar Sekolah Benih Kasih dan MDC Surabaya. Shalom jemaat Tuhan, puji dan syukur kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Dan biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan karena Tuhan memandang setiap kita untuk kita datang kepadanya di dalam memberikan persembahan yang sungguh-sungguh dari dalam hati setiap kita semua yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau ajak setiap kita semua untuk saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Mari pada hari ini, saat ini juga kita benar-benar memuji dan menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita agar Tuhan berkenan di dalam setiap ibadah yang kita naikkan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak setiap kita bersama untuk kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami memuji dan memuja Engkau Allah yang luar biasa, yang sungguh hebat dan dahsyatnya di dalam setiap kehidupan kami. Serta kami tak lupa mengucap syukur kepada Allah yang hidup, yang di dalam pemeliharaannya dan perlindungannya atas kehidupan kami adalah sempurna adanya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang luar biasa, yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, yang membentuk dan memberikan kepada setiap kami segala sesuatunya atas hidup kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah hati kami, roh kami sungguh-sungguh menghadapkan kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau. Kami ingin mengalami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah nama Yesus yang kami tinggikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan Kau baik Tuhan dan kemurahan-Mu.
nama yang kami muliakan. Namamu besar Tuhan, dan kami akan memberitakan kebesaran namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Allah kami yang hidup, yang selalu menyatakan kebesarannya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita mau berkata, amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kita akan bersama-sama masuki gerbangnya dengan hati yang bersuka. Sebab sukacita adalah dari Dia. Mari kita bersama-sama bergoyang, menari di hadapan Dia. Katakan bersama. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta kepadaku. Oh giranglah, oh giranglah, come on. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta kepadaku. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Come on, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Yes. Semuanya katakan bersama-sama. Dia girangkanku, dancer. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semangat semuanya mana dong? Menari buat Tuhan kita. Sekali lagi, yang wanita saja, yang wanita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. 1, 2, 3, go. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Sebab Allah kita baik, amin. Dia baik untuk selama-lamanya. Dia baik bagi kita semuanya. Katakan Allah baik. Allah baik, yes. Nyanyikan bersama. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Lebih dahsyat lagi katakan. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Come on. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik untuk selama-lamanya. Yang terbaik dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang baik dan luar biasa.
kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Saat ini kami menghampiri takhta dan hadirat-Mu Tuhan. Yes.
dari apapun yang kami pernah kenal Tuhan. Lebih lagi mengenal-Mu ya Yesus. Lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yes, Lord. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau mungkin kami hanya mengetahui dan sekedar tahu tentang Engkau. Tetapi kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Bukan saja mengenal pemberian-Mu. Bukan saja mengenal berkat-berkat-Mu. Tetapi pribadi-Mu lah yang menjadi utama yang ingin kami kejar. Yang ingin kami tahu. Yang ingin kami kenal ya Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Karena yang Kau kehendaki adalah penyembah-penyembah yang demikian. Yang menyembah-Mu di dalam roh. Yang menyembah-Mu di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena gagahnya kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami Engkau penuhi, sinari dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, kekuatan memenuhi setiap hati kami yang sama-sama saat ini beribadah, menyaksikan di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, berbicara di tengah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang saya renungkan akhir-akhir ini. Dan ini saya ingin sampaikan kepada setiap saudara. Yaitu tentang bagaimana Allah itu mengajari kita. Seperti seorang bapa mengajari anaknya. Kita mungkin sudah tahu saudara-saudara bahwa atau sering mendengar bahwa Allah kita itu kita sebut dengan Bapa. Dan sebagai Bapa saudara-saudara yang namanya ayah atau papa itu selalu akan mendidik anaknya. Tetapi kita mungkin jarang melihat atau memahami bagaimana tepatnya, bagaimana persisnya Tuhan Allah itu mendidik kita seperti seorang mengajari anaknya saudara-saudara. Dalam kitab Ibrani kalau kita baca ya dalam kitab surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5-6 dikatakan seperti ini.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kemudian ayat yang ke-11, kalau kita lompat ke ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Allah, kita perlu belajar untuk mengenali kapan dan bagaimana Allah itu mendidik dan mengajar kita sebagai anak-anaknya. Surat Ibrani mengatakan bahwa Tuhan pasti mengajar atau menghajar bahkan orang yang dikasihinya dan ia menyesah, saudara-saudara. Memang yang namanya didikan ya saudara-saudaraku, biasanya tidak akan selalu enak. Ya, biasanya akan sulit dan menyakitkan. Tetapi seperti kata Alkitab tadi, didikan itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara-saudara, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kisah ya, di mana Allah itu mendidik umatnya, saudara-saudara. Nah, saya berharap kita bisa mengambil makna, kita bisa mengambil kebenaran dari kisah ini dan melihat bercermin kepada hidup kita sendiri dan bagaimana kita bisa mengenali didikan Tuhan di dalam hidup kita. Pada intinya saudara-saudaraku, sebagai anak Allah kita perlu belajar melihat semua kesulitan yang terjadi dalam hidup Anda itu sebagai didikan Allah. Ya, banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa setiap kali Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam berbagai persoalan, khususnya persoalan yang panjang seperti pandemi hari ini saudara-saudara, banyak orang tidak sadar bahwa hal itu adalah sebuah didikan. Saya percaya saudara-saudara bahwa sebagai anak Allah, tidak ada hal yang terjadi itu random, kebetulan, yang tidak bertujuan saudara-saudara. Allah itu adalah Allah yang sangat berkuasa, Allah yang sangat peduli, dan dia tahu persis apa yang dikerjakannya dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan bahwa rancanganku itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan bilang begitu di Yeremia 29 saudara-saudara. Jadi kita bisa percaya bahwa semua hal yang kita alami, khususnya dalam 2 tahun pandemi ini, satu masa yang panjang saudara-saudaraku, itu kita bisa melihat itu sebagai sebuah bentuk didikan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari perjalanan umat Israel di padang gurun. Kita akan melihat bahwa perjalanan 40 tahun itu saudara-saudaraku ternyata adalah didikan Tuhan. Ya, kita buka Ulangan pasal yang ke-8, saya ingin bacakan untuk saudara. Ulangan pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Ya, Ulangan 8 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Saudara perhatikan ya, perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, perhatikan ayat 5. Haruslah engkau sadar, engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara-saudaraku, kita melihat kalau Israel di padang gurun 40 tahun itu bukan kecelakaan. Bahkan mungkin itu bukan hukuman sebetulnya saudara-saudara. Meskipun kita tahu kisahnya bagaimana Allah murka terhadap bangsa Israel karena mereka menolak untuk percaya kepadanya menjelang mereka mengirimkan 12 pengintai itu dan Allah begitu murka sehingga Allah membawa mereka kembali berputar-putar di padang gurun. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudaraku, Allah memang menetapkan 40 tahun itu sebagai masa-masa didikan. Untuk apa? Mengajar umat Israel untuk rendah hati, saudara-saudaraku. Ya, dalam bulan ini kita belajar tentang kerendahan hati. Bulan depan kita juga akan tetap dalam konteks saudara-saudara, kita akan tetap membicarakan tentang bagaimana kita menjadi rendah hati.
Dan tujuan Allah mendidik kita dalam waktu yang berat saudara-saudara adalah supaya kita tuh belajar untuk rendah hati. Jadi tidak ada peristiwa yang kebetulan atau acak. Semua pergumulan panjang yang terjadi dalam hidup terjadi atas kehendak Allah untuk mengarahkan kita agar terus berpegang pada firman-Nya. Kenapa ini penting saudara-saudara? Karena begini, kalau kita tidak bisa melihat kesulitan panjang sebagai didikan, kita akan mudah putus asa saudara-saudara. Ya, orang tuh punya daya tahan. Kita mungkin bisa menahan kesulitan beberapa waktu. Ya, saya ingat di masa pandemi di awal-awal kita sudah mengalami 2 gelombang kan ya. Dan saudara tahu bahwa di awal-awal kita mungkin masih bisa bertahan, kita mungkin masih punya tabungan, kita mungkin masih memiliki beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Tetapi kalau ini berlarut-larut saudara-saudaraku dan masalahnya nggak selesai-selesai, pandemi nggak kunjung selesai. Apalagi konon nanti bisa jadi ada gelombang ketiga dan seterusnya. Kita nggak tahu saudara-saudara. Tetapi intinya begini, dalam setiap pergumulan yang panjang, dalam setiap pergumulan yang lama, saya dan Anda bisa meyakini bahwa Allah sedang menjalankan satu rencana. Bahwa kita ini sedang dididik dalam perjalanan yang panjang itu saudara-saudara. Dikatakan haruslah engkau insaf bahwa Tuhan sedang mengajari engkau seperti seseorang mengajari anak. Jadi saya ingin begini saudara-saudaraku, saya berdoa, pandemi ini segera selesai, saya harapkan begitu. Tetapi begini, saya juga berharap terlebih lagi supaya kita tidak memandang masa 2 tahun terakhir ini sebagai sebuah masa sial, masa sukar, yang ingin segera kita tinggalkan dan kita segera ingin keluar dari kesulitan ini dan kemudian melupakan semuanya dan kemudian melanjutkan kehidupan kita yang nyaman. Saya berharap kita tidak melakukan itu saudara-saudara. Kalau kita memandang masa pandemi ini sebagai sebuah masa sial, masa yang jelek, kita membenci waktu-waktu ini dan kita berusaha melupakannya, then you will lose all the lessons begitu. Saudara akan kehilangan pelajaran penting yang saudara bisa dapatkan di masa pandemi ini saudara-saudara. Saya percaya dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ya kan, untuk mencoba engkau supaya kamu tuh bisa melihat apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya percaya masa 2 tahun ini saudara-saudara itu menguji, itu menunjukkan menunjukkan kepada kita kondisi hati kita sebenarnya. Bagi orang-orang yang imannya selama ini tidak bertumbuh, tidak ditumbuhkan, bagi orang-orang yang selama ini tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mereka akan nampak, mereka akan kelihatan, mereka akan itu akan dinyatakan kepada mereka seberapa kuat mereka itu berpegang kepada Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang selama masa pandemi ini mengalami kesulitan, tetapi Anda justru dikuatkan melalui masa-masa sulit ini. Anda menjumpai pada hari ini Anda tuh lebih semangat, Anda tuh lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. There you are. Anda sudah belajar dengan baik saudara-saudara. Seringkali manusia itu tidak sadar apa yang ada dalam hatinya tentang Tuhan. Kita pikir bahwa dengan Tuhan tuh ya aku sama Tuhan baik-baik saja. Begitu. Kita tidak menyadari itu. Kita pikir kita punya iman, kita pikir kita tuh mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Kita pikir kita tuh bisa menyenangkan hati Tuhan dengan semua yang kita kerjakan. Ada seorang teman yang dalam masa pandemi ini mengalami kena COVID dan kemudian berat dan hampir meninggal dan kemudian dia ngomong bahwa di saat itu aku betul-betul tidak bisa berdoa. Aku baru menyadari bahwa aku tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Begitu. Dia takut berdoa karena dia takut bahwa doanya nggak dijawab saudara-saudara. Jadi ada banyak contoh di mana pandemi ini menggoncang kita dengan cara yang luar biasa. Sehingga kita akhirnya bisa melihat apakah kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Dan itu mewahyukan, itu adalah sebuah hal yang membuka mata saudara-saudaraku. Dan ini manfaatkan. Jadi jangan kita punya sikap untuk segera berlalu dan aku segera ingin meninggalkan semua kesulitan dan aku ingin segera melupakan semua kesulitan selama 2 tahun ini. Jangan saudara-saudaraku ya, masa-masa sulit itu masa-masa yang berharga. Jadi sementara saudara melewati hal itu, jadikan itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah didikan, sebagai sebuah memori yang baik, supaya saudara mengetahui bahwa Allah itu sedang mengajari saudara. Jadi
Jangan sampai kita keluar dari pandemi ini dengan tidak belajar apa-apa. Itu maksud saya saudara-saudara ya. Karena Tuhan mendidik kita dengan keras dan jangan kita seperti anak yang bodoh yang saat dia keluar dari pendidikannya dan dia mengatakan aku tidak belajar apa-apa. Betapa ia akan menyia-nyiakan masa-masa sulitnya itu. Toh kita juga harus bergumul. Baiklah kita bergumul dan kita belajar sesuatu daripada kita bergumul dan setelah itu keluar dan kita nggak belajar apa-apa saudara-saudara. Jadi poin saya yang pertama adalah ada didikan Allah dalam perjalanan hidup yang berat. Saudara mesti menemukan itu. Poin yang kedua, yaitu bagaimana kita merendahkan hati dalam pemeliharaan yang serba terbatas. Bagaimana Tuhan merendahkan kita? Nah, bagaimana Tuhan mendidik kita khusus spesifik dalam soal kerendahan hati. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Dikatakan jadi Allah, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini luar biasa ya. Pelajaran kerendahan hati yang pertama, bagaimana Tuhan itu merendahkan kita, merendahkan hati kita. Yang pertama, Allah membiarkan kita lapar dan memelihara kita dengan cara yang tidak kita duga. Dengan cara yang asing, saudara-saudara. Kerendahan hati adalah satu hal yang sangat unik. Kerendahan hati itu sebetulnya tidak bisa dipelajari secara mandiri. Saudara tidak bisa mempelajari teori kerendahan hati dan kemudian menjadi rendah hati. You cannot do that. Anda juga tidak bisa berusaha untuk tidak sombong misalnya. Ya, saya mengalami di mana saya ini takut sombong. Ya, ada saat Tuhan. Jadi karena saya takut sombong, akhirnya saya ini takut melangkah, saudara-saudaraku. Takut jadi sombong nanti. Dan saya kemudian berdoa, Tuhan, berikan aku kerendahan hati. Tuhan ajari aku untuk merendahkan hati. Dan Tuhan ngomong bahwa kerendahan hati itu somehow tidak bisa dipelajari. Kerendahan hati itu timbul dari situasi. Kerendahan hati itu adalah sikap respon kita terhadap berbagai kesulitan, terhadap berbagai masalah, terhadap berbagai serangan, terhadap berbagai hal-hal yang menyakitkan. Jadi kerendahan hati itu bukan kita belajar dan kita dapat atau kita cari dan kita dapat. Tidak, saudara-saudara. Kerendahan hati itu selalu dibentuk melalui respon. Bagaimana saudara itu merespon, menanggapi situasi yang ada. Dan salah satu hal yang paling merendahkan kita itu adalah saat kita lapar. Serba terbatas. Kita tidak bisa memuaskan atau memenuhi semua yang kita inginkan, saudara-saudara. Dan ini yang terjadi di padang gurun ya pada kehidupan umat Israel. Mereka tidak punya makanan. Dan Tuhan memelihara mereka dengan manna. Manna ini sebuah pemeliharaan yang terbatas, saudara-saudara. Tidak bisa disimpan, hanya bisa dikumpulkan sehari untuk sehari. Dan saudara boleh makan untuk hari itu dan kalau saudara simpan untuk besok, manna itu tidak bisa dimakan lagi, akan membusuk, saudara-saudara. Jadi setiap hari itu saudara harus bergantung kepada Tuhan. Ya, orang Israel mungkin berpikir, iya, kalau besok nggak turun mana bagaimana begitu. Dan mereka kemudian ada saja yang berusaha untuk mengumpulkan, untuk menjaga, jangan sampai besok, siapa tahu besok nggak ada, siapa tahu nanti bisa buat jaga-jaga. Tapi pada saat di masa-masa seperti ini saudara-saudaraku, Tuhan tidak mengizinkan itu. Memang kalau besoknya Sabat, turun 2 kali lipat, mereka boleh kumpulkan, disimpan pada Sabat, mananya tidak busuk, betul. Tapi dalam keseharian mereka harus belajar hidup dalam keterbatasan. Dan pemeliharaan Tuhan itu dengan cara yang kita tidak kenal. Begitu. Mana itu artinya apa itu. Jadi mereka itu sebetulnya tidak minta mana, mereka minta pemeliharaan Tuhan yang lain, tapi Tuhan berikan kepada mereka roti itu. Itu pelajaran pertama. Saudara-saudaraku, kalau Anda adalah orang yang di masa pandemi ini Anda harus mengalami berbagai keterbatasan. Mungkin Anda seperti orang itu betul-betul terjepit oleh situasi. Dan Anda itu hidupnya tuh harian gitu, hari demi hari ya. Sehari cukup sehari, besok nggak tahu mau bagaimana. Saudara-saudaraku, saya mendengar beberapa kisah kesaksian di mana beberapa jemaat mengalami hal itu. Nanti ini habis ini bagaimana saya nggak tahu Pak Agus. Nanti ini rumah ini akan habis kontraknya tahun depan bagaimana saya nggak tahu. Nggak punya kerjaan, nggak punya uang saudara-saudaraku. Bergumul habis-habisan hanya untuk bisa makan sehari-hari. Seperti itu saudara-saudaraku.
Dan sekali lagi, bisa nggak kita melihat kondisi ini sebagai sebuah didikan? Saya pikir kita harus belajar, harus mengubah pola pikir kita. Lihatlah ini sebagai sebuah didikan, saudara-saudara. Nanti kita akan melihat bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita kok. Saya percaya tidak seorang pun di masa ini yang ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Namanya itu Immanuel, dia tuh menyertai kita, saudara-saudaraku. Tuhan tidak akan berkhianat terhadap namanya itu. Dia selalu menyertai kita, tapi memang ada waktu di mana Tuhan izinkan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, atas kehendak Tuhan Allahmu, dia membuat kau lapar. Bukan Tuhan tidak bisa kasih saudara makan, bukan Tuhan tidak bisa melimpahi Israel dengan kebaikan, tidak. Tetapi Tuhan saudara-saudara memang bermaksud untuk mengajar orang Israel supaya mereka itu belajar merendahkan hati. Dan poin kedua, bagaimana pelajaran kerendahan hati? Yang kedua adalah manusia itu hidup bukan dari hal materi semata, tetapi hidup ini ditopang oleh segala yang difirmankan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan ingin supaya anak-anaknya itu belajar. Bahwa hidup mereka itu bukan tergantung dari harta mereka, bukan tergantung dari materi, bukan tergantung dari makanan jasmani. Kita bilang bahwa kita kalau nggak makan kita mati, saudara-saudaraku. Tetapi di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku, hidup Anda tidak tergantung dari hal-hal materi itu. Dan itu dibuktikannya dengan pemeliharaan harian ini, saudara-saudara. Saya mengalami banyak hal gitu, dan saya menjumpai bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh peduli dan dia cermat. Dia itu memelihara kita dengan sangat rinci, saudara-saudara, sehingga hari-hari kita itu Tuhan cukupi. Saudara mungkin saya mendengar juga ada orang yang mengeluh, waduh di masa pandemi ini aku harus memecah tabunganku berkurang banyak, aku harus jual perhiasan, aku jual semuanya dan segala macam. Tetapi saudara perhatikan, sampai hari ini kita masih hidup, kita masih bisa makan saudara-saudara. Walaupun dengan segala keterbatasannya. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Tuhan mengajari kita untuk tidak mengandalkan tabungan itu. Ya tabungan itu andalan kita saudara-saudara. Tapi itu ada beberapa orang yang Tuhan ajar, Tuhan didik. Supaya Anda tidak mengandalkan tabungan Anda. Nanti Tuhan bisa ganti kok. Bukan kita tidak boleh menabung, kita boleh menabung. Tapi saudara-saudaraku dalam menabung jangan sampai saudara berpikir bahwa tabungan inilah yang akan menjadi jaminan masa depan saudara. Oh no. Tuhan tidak menerima posisi itu saudara-saudaraku. Yang menjamin hidup Anda itu dia saudara-saudara. Ya, di masa pandemi kita mendengar betapa banyak orang-orang yang harus kehilangan nyawa mereka. Orang-orang yang dengan kekuatan finansial, orang-orang yang punya uang banyak, orang-orang yang seharusnya dengan harta mereka bisa membeli perlindungan, bisa membeli kesehatan, bisa membeli obat. Tetapi toh mereka harus pulang kembali, mereka harus menyerahkan nyawa mereka. Apa sih maksudnya? Kita belajar manusia itu hidupnya tidak ditentukan oleh hartanya. Manusia itu hidup tidak ditentukan oleh hal-hal material, saudara-saudaraku. Dan ini memaksa kita, ini membuat kita tuh mau tidak mau belajar apa? Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati, kita belajar untuk merendahkan hati kita. Bersyukur memang sampai hari ini saudara dan saya yang mengikuti ibadah online ini, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Artinya apa? Kita selamat melewati pandemi. Dan saya berdoa kita semua yang mendengarkan mengikuti ibadah online ini, kita semua betul-betul survive dan selamat, dan malah setelah pandemi seperti umat Israel kita masuk ke tanah perjanjian, kita menikmati satu berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Itu doa saya. Tapi Tuhan berkali-kali mengatakan, ingatlah, jangan lupakan didikan Tuhan ini. Ada kerendahan hati dalam pemeliharaan yang serba terbatas. Saudara-saudaraku, kalau Anda diizinkan, Anda adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan, Anda adalah orang-orang yang terjepit oleh situasi selama 2 tahun terakhir. Mari saudara-saudaraku, belajarlah untuk menemukan harta kerendahan hati di balik semua kesusahan itu. Percayalah bahwa Tuhan sedang mendidik Anda seperti seorang papa yang mengajari anaknya. Sehingga walaupun hidup kita mungkin pas-pasan, kita mungkin terjepit, kita mungkin kayak serba, aduh mau ini gak bisa, mau itu gak bisa. Apa yang dulu kita bisa lakukan hari ini kita gak bisa lakukan lagi. Paling tidak kita tuh bisa mendapat satu keyakinan bahwa, hey, Tuhan sedang mengajari aku. Tuhan sedang mendidik kita. Dan anak yang dididik oleh ayahnya itu adalah anak
yang akan menerima warisan. Kitab Ibrani mengatakan kalau kamu tidak mengalami didikan, kamu tuh anak-anak gampang katanya. Anak-anak yang bukan anak sah begitu. Dan kita adalah anak-anak yang diangkat oleh Tuhan, oleh anugerahnya. Kita adalah anak sahnya dia, calon pewaris kerajaan sorga. Sebab itu kita menerima didikan yang berat, didikan yang keras. And don't forget, jangan lupakan didikan itu. Dan yang ketiga saudara-saudaraku, ini hal yang luar biasa, Ulangan 8 ayat 4 sampai yang kelima. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara perlu melihat di poin ketiga, ada mujizat dalam keterbatasan. Ya, hari ini saudara-saudaraku kita mungkin serba terbatas. Tapi kalau saudara mau lihat dengan lebih teliti, saudara akan melihat beberapa mujizat. Saudara akan melihat Tuhan itu ternyata memelihara kita, saudara-saudaraku. Hidup dalam keterbatasan bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Ini penting sekali. Ya, hidup dalam keterbatasan bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Tadi saya bilang bahwa kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang sih, seringkali kalau kita tuh masuk dalam sebuah pergumulan yang lama, yang panjang, bertahun-tahun seperti pandemi ini, kita mudah untuk putus asa. Kita merasa Tuhan, aku gak kuat Tuhan, kenapa Tuhan engkau kok melakukan ini Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa. Begitu kita tanya Tuhan mengapa, itu kita sudah meragukan penyertaan Tuhan. Selama 40 tahun apakah Tuhan meninggalkan Israel? Tidak. Walaupun Tuhan itu murka, walaupun tuh ya saudara tahu kisah selama 40 tahun itu Tuhan tuh marah, Tuhan ada banyak konflik saudara-saudara, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Musa mengatakan bajumu tidak menjadi buruk, bajumu tidak rusak selama 40 tahun dan kakimu tidaklah bengkak. Maksudnya apa saudara-saudaraku? Baju dan sepatu mereka tidak rusak. 40 tahun tidak rusak saudara-saudaraku. Itu sampai hari ini aja gak ada yang bisa bikin saudara-saudara ya. Kalau saudara punya usaha garment, saudara boleh cari baju yang paling mahal di dunia, sepatu yang paling mahal yang saudara pakai terus menerus 40 tahun dan tidak rusak saudara-saudaraku. Saya pikir dengan teknologi hari ini pun masih sangat sulit saudara-saudaraku. Ya, sepatu apapun yang nyaman loh ya dipakai ya saudara, kecuali sepatunya dari besi cor ya lain perkara saudara-saudara. Tapi kalau saudara punya sepatu yang nyaman, yang enak dipakai dan 40 tahun gak rusak dipakai, menurut saya itu mujizat. Dan ini terjadi. Mereka lapar, ya. Mereka tidak punya air, ya. Mereka mengalami kering, masa panas, dan mereka mengalami banyak kesulitan, saudara-saudaraku. Dan mereka mengeluh. Tetapi Musa mengatakan, lihatlah. Selama 40 tahun ini bajumu tidak pernah rusak. Sepatumu pun tidak rusak, kakimu tidak bengkak, maksudnya begitu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita waktu kita harus mengalami sebuah pergumulan yang lama, yang panjang. Berbagai mujizat di tengah situasi yang sulit menunjukkan bahwa Allah sedang mengajari kita dengan kasih sayang seperti seorang ayah mengajari anaknya. Saya percaya saudara-saudaraku, saya percaya sekali sebagai anak Allah. Bisa nggak kita mengalami kesulitan? Bisa. Bisa nggak kita mengalami pergumulan yang lama sekali? Bisa saudara-saudaraku. Tetapi di sisi lain, saya yakin sekali bahwa kalau Tuhan membawa saudara dalam perjalanan yang panjang, perjalanan yang berat, ya, perjalanan yang penuh pergumulan yang panjang, ya tidak harus pandemi lah. Beberapa dari kita mungkin diizinkan Tuhan harus punya satu beban, satu duri dalam daging, entah dalam rupa sakit penyakit, kelemahan, apapun saudara-saudaraku, yang saudara harus jalani mungkin seumur hidup bahkan. Ada ya beberapa orang Kristen yang ditetapkan oleh kedaulatan Allah, kita harus menanggung satu beban, mungkin satu kelemahan atau satu apalah anggota keluarga yang tidak benar atau apa, sehingga kita harus hidup dengan beban itu selama mungkin seumur hidup kita. Tetapi saya yakin di tengah-tengah segala kesulitan itu selalu ada mujizat kok, selalu ada petunjuk bahwa Tuhan itu sebetulnya sedang ada di dekat saudara. Sehingga kita tuh tidak putus asa saudara-saudara. Ya, kita jangan putus asa. Kita kan oke Tuhan, kalau pendidikan ini harus pendidikan seumur hidup, let it be. Ya, artinya apa saudara-saudaraku? Terbatas kok. Yang namanya pendidikan itu selalu terbatas. Kalau umat Israel 40 tahun. Kalau pandemi ya mudah-mudahan 2 tahun selesai saudara-saudara. Tapi kalaupun saudara harus mengalami pendidikan seumur hidup, itu tetap terbatas seumur hidup Anda. Dan setelah itu saudara akan menerima satu berkat yang luar biasa sebagai hasil didikan itu. Saudara akan dibentuk, dimurnikan menjadi begitu indah seperti anak-anak Allah yang seharusnya. Ya, jadi berbagai mujizat itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak meninggalkan saudara
Dan dia sedang mengajari Anda. Sebab itu sekali lagi saya ingin katakan, saya ingin dorong setiap Anda. Temukan pelajaran apa yang berkaitan dengan kerendahan hati. Bagaimana masa pandemi ini membuat engkau menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang lebih humble, menjadi orang yang lebih rendah hati. Temukan pelajaran itu. Maka saudara akan menjumpai bahwa masa-masa berat, ya 2 tahun ini, itu ternyata menjadi satu masa yang terbaik. One of the best moment, one of the best season. Kenapa? Karena dalam 2 tahun ini Anda belajar begitu banyak, Anda berubah begitu banyak. Poin yang terakhir saudara-saudaraku di ayat yang ke-7 dan 9, ya. Ulangan 8 ayat 7 sampai 9. Tujuan Allah itu selalu baik. Tujuan Allah mendidik kita selalu baik. Dikatakan di ayat yang ke-7 sampai 9, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudara-saudaraku, 40 tahun itu hanya sebuah pelajaran untuk membawa umat Israel itu masuk ke negeri yang akan mereka nikmati, saudara-saudara. Didikan Allah selalu memiliki batas waktu dan tujuannya untuk membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih baik. Setiap didikan ada tujuannya, ada batas waktunya. Dan tujuannya adalah selalu membawa kita itu naik, membawa kita masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Kalau saudara bandingkan mana yang sehari cuman cukup sehari. Dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa suatu negeri yang di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, saudara-saudaraku. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Ini satu situasi kebalikan. Ini saya juga berdoa bagi saudara-saudara ya. Saya berdoa sungguh-sungguh untuk setiap kita yang di masa pandemi ini kita harus mengalami masa padang gurun. Saya berdoa begitu pandemi selesai, Tuhan membalikkan keadaan saudara. Tuhan akan menunjukkan bahwa ia sesungguhnya bermaksud untuk memberkati Anda. Ia sesungguhnya ingin mengajari saudara supaya saudara itu berpegang pada firman. Karena saudara-saudaraku kalau nggak diajari seperti ini, orang itu kalau hidupnya itu berlimpah berkat terus, mereka tuh hampir selalu akan melepaskan Tuhan. Ya, mereka kalau tidak punya pengalaman dalam kesulitan saudara-saudaraku, mereka akan mudah sekali goyah, mereka akan mudah sekali meninggalkan firman Allah. Sebab itu sekali lagi saya ingin katakan, pegang atau jangan pernah lupakan masa-masa pandemi ini saudara-saudaraku. Ya sekali lagi saya berharap ini kita sudah Indonesia sudah memasuki satu periode yang sangat baik. Dan saya berdoa Tuhan biarlah ini menjadi ending gitu, menjadi satu akhir. Di mana kita segera akan dipulihkan. Tapi saya tidak tahu saudara-saudara, itu doa dan harapan saya. Dan saya berdoa setelah pandemi ini sungguh-sungguh berakhir, setiap anak-anak Tuhan akan dipulihkan, mereka akan masuk satu tempat di mana mereka akan menikmati kebaikan dan berkat Tuhan. Itu doa saya. Tetapi ingat satu hal, jangan pernah lupakan perjalanan ini. Jangan pernah lupakan bahwa Allah sudah mengajari kita seperti seorang papa yang mengajari anaknya. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Dan biarlah kita bisa masuk ke dalam berkat-berkat Tuhan dengan karakter, dengan satu sikap yang terbentuk saudara-saudaraku. Sehingga berkat itu tidak menyilaukan kita, tapi berkat itu akan membuat kita makin mengasihi Tuhan. Dan kita bisa menggunakan setiap berkat itu untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa, Tuhan, pada hari ini hamba berdoa khusus untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam 2 tahun ini harus mengalami masa-masa padang gurun seperti umat Israel. Mereka harus mengalami hidup yang serba terbatas, mereka terjepit dalam berbagai persoalan. Biarlah Tuhan mereka bisa menemukan makna, menemukan hikmat di balik didikan Tuhan ini. Jangan biarkan seorang dari kami yang putus harapan, yang putus asa, di tengah-tengah masa yang pergumulan yang lama dan panjang. Biarlah kami tidak putus asa, tapi kami tetap melihat bagaimana kondisi iman kami. Dan kami menetapkan hati kami untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Percaya bahwa di masa yang sukar seperti sekarang, Tuhan tidak meninggalkan kami. Mengajar kami untuk mencari dan melihat apa mujizat pertolongan Tuhan, apa kemurahan Tuhan yang dicurahkan di masa-masa seperti sekarang dalam berbagai bentuknya, dan kami mau bersyukur. Kami tidak mau bersungut-sungut Tuhan, tapi kami mau bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Kalau pada hari ini kami sehat, kami survive, kami sembuh dari COVID, Tuhan kami juga tidak, mungkin ada di antara kami yang tidak pernah kena COVID sama sekali.
Oh, betapa itu sebuah pertolongan, sebuah kebaikan, perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan bagi kami yang kena dan sembuh, itu pun juga karena Engkau Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami. Sebab itu biarlah mata kami bisa melihat bagaimana Tuhan bertindak. Bagaimana Tuhan menjaga dan merawat kami sepanjang, selama masa-masa ini Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau bertindak dan melindungi kami. Dan biarlah kami dengan yakin bisa mengatakan bahwa Tuhan sedang mengajari kami seperti seorang yang mengajari anaknya. Betapa kami bersyukur kami ini dididik. Karena kalau kami diajari Tuhan, itu berarti kami sungguh-sungguh adalah anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kuatkan jemaat Tuhan, biarlah Roh Kudus menguatkan hati setiap orang yang mendengarkan pesan ini. Membuat setiap kami berkobar-kobar dengan sukacita, dengan rasa syukur, dan berkobar dengan cinta kepadamu. Engkau Bapa yang sangat baik. Tuhan, meskipun kami harus melewati berbagai hal yang menyakitkan, tapi kami tahu buahnya selalu adalah buah yang mendatangkan kebenaran dan damai sejahtera yang berlimpah. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam minggu ke depan ini, biarlah Engkau yang menjadi penopang kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan Kau baik Tuhan dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Yesus yang kami muliakan saat ini. Haleluya. Yesus, Kau besar. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Kau besar, ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Baik Bapak Ibu, kita telah bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Serta kita juga menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang teruraikan di tengah-tengah setiap kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah diuraikan itu menolong setiap kita. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan dan serta memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap hidup kita. Dan saya berdoa
agar setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama itu dapat menolong kita keluar dari kesukaran-kesukaran yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya percaya firman Tuhan sanggup dan dapat menolong setiap kita semua. Mari sekali lagi saya ajak setiap kita semua datang berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau ada terus bersama dengan kami sampai saat ini. Terima kasih akan pujian penyembahan yang kami telah naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Sungguh firman Tuhan itu menguatkan kami, memberikan gairah di dalam hidup kami, memberikan tompangan hidup di dalam hidupan kami, memberikan suatu harapan yang kuat di dalam hidup kami, bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa pekerjaan-Mu itu sungguh dahsyat dan ajaib, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk sanggup dan dapat menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami arahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan di dalam ibadah saat ini, karena hanya Engkau-lah pertolongan kami yang hidup, yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah menelantarkan setiap kami ya Bapa. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah pribadi yang berkuasa atas kami, berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memberikan perlindungan atas kami. Engkau yang memberikan kesehatan yang sempurna atas hidup kami. Engkau adalah gembala kami yang hidup. Engkau Allah yang memelihara dan yang menuntun setiap kami. Engkau Allah juga yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu sungguh melingkupi kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau, yang tidak dapat meninggalkan kami. Dan kami dapat bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang senantiasa menjawab segala sesuatu yang ada yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, sanggup dan dapat memberikan kelegaan, jalan keluar, memberikan kesempurnaan ilahi, memberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus mendampingi setiap jemaat-Mu. Apabila ada jemaat yang sakit, Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesegaran, Engkau memberikan kekuatan di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu sanggup untuk menjamah ya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menjamah, menguatkan setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah pengandalan jemaat-Mu hanya kepada Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang selalu dapat diandalkan di setiap waktu. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, berkati setiap kami semua. Berkati para setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani kami. Berkati para setiap pelayan-pelayan Tuhan yang tak terlihat dan mereka senantiasa membantu terjadinya proses-proses rekaman ini Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini juga mari jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Angkatlah hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita semua. Pada waktu kita keluar, pada waktu kita masuk, pada waktu kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Tuhan senantiasa melimpahkan kasih dan anugerahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan
Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuatan